Hai para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiah. Satu jiwa. Saya belum pernah dengar nih. Jadi tolong didengungkan. Di sini semua berawal, di sini kita berbagi kesenangan. Presiden Pasopati gitu ya, nyebutnya Presiden Pasopati. Dulu Pelita Jakarta. Hah? Karena Pelita Jakarta tidak punya dukungan di Jakarta, Ya. akhirnya ke Solo menjadi Pelita Solo. Oh, 2 tim tahun. Pelita itu. Ya, Oke. Setelah itu Klub. pindah karena hanya home ground, diganti dengan Persijatim. Oke. Akhirnya Persijatim berubah nama menjadi Solo FC, yang mendukung tetap Pasopati. Oh wow. Hanya ke home ground juga. Iya, iya. Akhirnya putuskan kita mendukung tim kebanggaan Kota Solo, yaitu Persis Solo. Oh oke. Ya. Loh, nah itu tadi yang dari Persijatim, bahkan Solo FC itu. Itu suatu klub yang ada di Jakarta Timur. Ya ya. Dia juga home ground di Kota Solo dengan Stadion Manahan. Dia terus merubah nama menjadi Solo FC. Oke oke. Ya. Nah kalau Persis itu dari tahun berapa? Tim klubnya Persis. Persis berdiri pada tahun 1923. Wow, oke. Ya. Lah waktu Pasopati berdiri ini tidak langsung untuk mendukung Persis. Karena Bagaimana? pada saat itu Persis masih di level divisi 2. Oke. Divisi 3 yang betul-betul belum mempunyai istilahnya dukungan yang begitu menggelora pada saat itu, karena di Solo juga ada Arseto Solo. Iya. Apa itu Arseto Solo? Arseto itu juga klub liga profesional. Iya. Itu dulu juga dari Jakarta, tetapi menetap di Solo mulai tahun 90-an. Oke. Iya. Oke, jadi sekarang dan dengan makin berkembangnya Persis Solo, jadi sudah punya fans club sendiri, Iya. Pasopati ini. Pasopati. Hanya untuk sepak bola Persis Solo ya. Iya. Oke, ada olahraga lain yang juga bergabung. Jadi gini Mbak, untuk kita itu terkadang juga mendukung olahraga yang membawa nama Solo. Solo, nggih, nggih. Kayak bola voli, Nggih. ataupun olahraga yang sifatnya juga internasional. Nggih. Timnas main di Solo, Nggih. juga Pasopati mendukung. Ya. Apapun bentuknya olahraga yang di Kota Solo, Pasopati siap tampil. Nggih. Ini kan PON ini kan juga ada wakil-wakil Solo yang di Jawa Tengah juga ya. Oh, saya sih dari Wushu, ada teman-teman beberapa juga dari Solo masuk ini untuk Jawa Tengah. Kita dukung ini PON ini. Kalau masa pandemi, sebelum masa pandemi deh, diceritakan dulu nih kegiatan-kegiatannya klub supporter ini, fans club apa saja. Jadi Pasopati ini adalah suatu organisasi, tidak hanya untuk bersorak-sorak, tetapi kita juga sering melakukan giat yang sifatnya sosial. Ya. Jadi kegiatan sosial ini bila mana ada semacam bencana, Ya. baik itu mungkin di Kota Solo ataupun di daerah-daerah yang bisa kita jangkau.
pada saat ada bencana di Jawa Timur, kita langsung ke sana. Kita membawa beberapa sembako, beberapa alat yang bisa untuk membantu para korban. Tetapi dalam hal ini, karena saat-saat ini masih dalam COVID-19, pandemi, kita juga sering lakukan bagi teman-teman yang terkena COVID-19. Yeah. Jadi yang isoma kita datangi, kita data, karena Pasopati ini di Kota Surakarta ada 14 koordinator wilayah. Oh, oke. Koordinator. Anggotanya? Kayak di sini juga mungkin Banjarsari, Pasar Kliwon, Serengahan. Untuk yang Kota Solo. Ya, terus Lawean maupun Jebres. Ini kelompok supporter yang betul-betul punya anggota yang besar sekali. Terus ada juga Korwil Mojolaban, Sukoharjo, Cemani, Solo Rayanya, ya Solo Raya, Kartosuro, Colomadu, sampai ada juga yang ke utara Sragen, atau yang masih di luar Solo itu bisa kita sebut duta besar kayak Jakarta. Ada untuk juga diaspora Solo. Iya, Tangerang, Bekasi. Ini juga ada istilahnya basis-basis supporter Pasopati. Alhamdulillah juga untuk yang di luar Jawa ada kayak Batam, Riau, maupun yang ada juga yang di luar negeri kayak Pasopati Jepang, Pasopati Korea. Nah, itu anggotanya biasanya diaspora orang Solo, maksudnya orang Solo yang di sana, Solo Raya ini ya. Untuk yang di luar negeri itu mereka yang mencari pekerjaan. Iya, ya luar kota juga. Betul. Juga mestinya. Jadi memang orang Solo yang berkarya, yang bekerja mungkin di Jakarta. Itu kan banyak sekali ya. Dari Wonogiri ke Jakarta, jualan bakso, jualan yang lainnya. Ini mereka karena merasa di Solo ini punya klub besar ataupun punya nama Pasopati, mereka bangga dengan nama Pasopati itu. Timnya juga bisa aja main di sana-sana. Iya, jadi Pasopati merupakan suatu nama yang mana orang itu menilai ini Solo, Mbak. Kan gitu. Solo, Pasopati Solo. Nah ini tadi berarti ada sosialnya ya. Anggota yang terdaftar itu yang ada admin ya, ada kantornya ya. Ada. Nah, jadi yang anggota terdaftar Pasopati saat ini setelah era saya memang baru kita data persis di struktur kita. Saya selaku presiden, saya mempunyai anggota ataupun menteri itu Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Mendagri ini yang mengurus database. Jadi database setiap Korwil itu mengirimkan ke Mendagri untuk kita data, dan insya Allah mungkin secepatnya kita akan membuat KTA-nisasi. KTA. Anisasi, itu kartu tanda anggota. Ya, semoga saja ada 2 istilahnya bank BUMN yang akan membantu proses pembuatan KTA. Berbayar gitu ya maksudnya. Insya Allah kalau nanti dari Ganep juga mau membantu nggak masalah. Bisa. Nah ini tanya lagi, waktu sebelum pandemi masih boleh nonton bola, itu yang terakhir tercatat gitu ya, berapa jumlah supporter yang dari Pasopati? Bukan yang nonton loh ya, maksudnya yang dikumpulkan Pasopati. Sebelum saya jadi presiden baru tahun ini, sebelumnya dipegang Aulia Haryo, rekan saya juga. Untuk teman-teman Pasopati mungkin ada hampir 30-an ribu lebih lah. 30.000? Iya. Yang berbasis, yang berdomisili di Solo Raya ini Solo sendiri? Raya, ya.
Jadi untuk pertandingan terakhir offline itu yang Pasupati yang datang segitu itu ya. Hebat. Terus banyak yang apa kol-kolan dari luar kota tuh ya kalau saya lihat. Iya, mestinya kan supporter ini kan begitu ada pertandingan di Stadion Manahan. Biasanya Manahan. Yang mana ya. Stadion Manahan ini sekarang kan sudah menjadi stadion kebanggaan ya. Iya. Stadion yang besar, stadion yang megah. Dan sekarang lebih dari megah lagi. segi infrastrukturnya sangat mudah dijangkau. Di tengah-tengah mungkin dari teman Wonogiri, teman Sragen, teman Karanganyar, Boyolali ini kalau mereka berbondong-bondong pakai motor, pakai mobil, pakai bak terbuka, truk, bis dan lain sebagainya. Bahkan kalau terkumpul di Stadion Manahan, parkir aja nggak bisa muat, mungkin sampai di jalan-jalan. Iya, itu. jalan ngedrop aja gitu. Iya, penuh banget bahan depan-depan itu. Wow. Ya saya ada rindu kemacetannya itu kalau pas pas pertandingan. Nah ini kalau vakum gini, satu vakum pertandingannya, dua pertandingannya ada pun jadi harus online gitu. Betul. Ya nontonnya, tidak boleh. Ini Liga 1 sudah dimulai 5 minggu yang kemarin. Iya. Liga 1. Okay. Untuk Liga yang 2 ini baru minggu kemarin. Persis kemarin main ya. Selamat nih menang melawan kungfu tim tuh ya, nggak ada kungfunya ternyata. Iya, nggak ada kungfunya. Katanya diganti nggak kungfu kemarin, panda toh. Kungfu nih carry, iya. Kemarin bisa menang 2-0. Ya. Karena ini luar biasa untuk Liga 2. Liga 2 sekarang untuk Persis juga yang memiliki ownernya juga orang hebat, orang muda, Mas Kaisang, terus Mas Kelvin ya, adik kelas saya itu. Iya, itu terus sama Bapak Erick Thohir. Kebetulan beliaunya juga sering dibantu putranya Aga Thohir itu. Ini sosok muda yang betul-betul punya jiwa yang ingin memajukan sepak bola di Kota Solo. Iya, oke sih. Makanya warga Solo, supporter ini harus mensupport, apalagi wali kota sekarang yang muda beliau, energik, Mas Gibran. Ya. Orangnya hebat, sering istilahnya nyindirkan sana kemari untuk tim lawan. Ini suatu respon yang ditangkap supporter ini menyenangkan. Karena yang dicari sosok supporter ini orang yang betul-betul seperti beliaunya. Berani masalah dana, dalam arti dana kan bukan dari beliaunya, tetapi dari beberapa owner teman-temannya beliaunya yang meminta untuk Persis ini betul-betul diopeni. Sudah berasa belum dari kepemimpinan yang baru ini sudah? Kepemimpinan yang baru sudah berasa. Dengan melihat perekrutan pemain, ini pemain yang betul-betul hebat, pemain yang betul-betul mumpuni, jagoan. Ini pemain yang bukan Liga 2, tetapi kemampuan dari segi skill individu maupun teknik. Ini pemain-pemain ini sudah pemain-pemain Liga 1 semua. Ya, optimis ya, ini nanti bisa promosi Liga 1. Kata Mas Kaisang, Liga 1 harga mati. Oh ya pasti, iya. Udah dileboknya segitu, jerangke segitu, masa enggak naik gimana itu. Itu memang pasti sudah di plan kan begitu. Nah ini tadi kegiatannya ini terus gimana kalau pada pertandingan pertama kemarin dari pihak PT LIB menyarankan supporter untuk tidak datang ke stadion. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nonton di rumah saja tanpa supporter, tanpa nobar. Jadi nggak boleh. Kita itu nonton bareng nggak boleh.
ya kita nonton sama keluarga. Iya. Pakai bass drum. Sebetulnya juga gatal ya, karena sebelum saya jadi presiden, saya ini dirijen. Oh. Saya pemandu sorak. Iya, pemandu sorak. Jadi di lapangan ribuan orang yang berdiri itu saya yang menggelorakan. Saya yang itu kan, memberikan apa-apa. Iya. Jadi kadang terasa gatal, Mbak. Kita pingin langsung terjun di lapangan. Bahkan pemain ini sebetulnya juga kangen aura supporter yang euforianya itu. Iya, nyanyi-nyanyi terus karena supporter adalah pemain ke-12. Oh. Kita punya 11 pemain. Supporter ini pemain ke-12. Bila mana pemain terasa lelah, letih dengan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan teman-teman Pasopati, mereka letihnya ini hilang, kekuatan akan tambah lagi. Karena melihat begitu animo supporter yang memberikan istilahnya sorak-sorak terus ini, pemain ini seolah-olah akan mengeluarkan kemampuan dan teknik yang dia miliki. Klenik ya, tadi klenik. Ini kayak dikasih mantra ya, toh. Itu tadi apa nyanyian-nyanyian sorak-sorak itu yang diulang-ulang itu kan sejatinya adalah mantra yang untuk menguatkan psikis dan mental pemain. Mantra. Wah, keren. Itu kelihatannya kalau main gini sepi gitu ya, cuman dengan lawannya itu ya beda mungkin mereka perasaannya ya kemarin ya. Ya paling tidak mereka harus setiap harinya harus melihat mungkin pemutaran-pemutaran film-film supporter, nyanyian lagu-lagu supporter. Dia mungkin sebelum pertandingan naik bus di bus kan ada TV ya. Ada TV itu udah dimulai, mungkin ada anthemnya Satu Jiwa. Itu lagu yang betul-betul memberi aura semangat terhadap pemain, karena lagu ini betul-betul terasa antara supporter dan pemain itu bisa menyatu. Satu jiwa lagu itu. Oke. Ya. Oh, Satu jiwa. Saya belum pernah dengar. Jadi tolong didengungkan. Di sini semua berawal, di sini kita berbagi kesenangan, berusaha untuk tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang memisahkan. Rayakanlah pertemuan ini selalu bersama. Apapun yang terjadi, singkirkan semua yang mengganggumu. Kita kan tetap jadi satu. Satu jiwa. Salam satu jiwa. Hebat. Itu juga dikendangi terus ya? Itu juga dinyanyi? Itu lagu yang dinyanyikan sebelum mulai bertanding. Oke. Jadi pemain kan berdiri masuk lapangan, berdiri menghadap ke penonton, dia melambaikan tangan hormat. Teman-teman Pasopati berdiri semua menyanyikan lagu tersebut. Ini dengan lagu tersebut mereka itu sudah terasa merinding dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik terhadap supporter itu ada. Hebat. Jadi benar ini pemain ke-12 karena kayak yang memberikan semangat ya untuk seluruh tim ini. Bahkan kalau mulai kendo atau kalah skor gitu kayak bisa disorai lagi ya untuk memacu. Nah ini yel-yelnya tadi kan udah ada anthem. Salah satu yel-yelnya dong. Ada yang bisa nggak di sini untuk menyauti? Coba tolong dikasih yel-yelnya. Abang-abangku itu tuh setan. Pasopati edan tapi mapan. Kau sabang sing duwe manan, uwong Solo sing terkena sopan. Yo neng Solo yang pengen nonton bal-balan, supporter sopan tamune dijamin aman. Yo neng Solo yang pengen nonton bal-balan, supporter sopan tamune dijamin aman. Ini lagu ini
lirik dari sebuah lagu Bos Plus Tul Jaina Jagatul Jaidi, ya. Yang diciptakan oleh teman-teman. Ya. Nah ini berarti sudah lama lagunya ini? Sudah mulai tahun 2000-an, Mbak. 2000-an. Ya. Nah ini salah satu pertanyaan dari teman-teman yang dititipkan ke saya. Kan lagunya itu sudah bagus ya, sopan, ramah, dan aman. Tapi pada beberapa kejadian kok ada bentrok-bentrok gitu di dalam stadion, bahkan sampai di jalanan. Ini kan cukup meresahkan untuk masyarakat. Jadi penilaian itu sebetulnya sangat wajar ya. Tetapi dalam hal ini Pasopati akan merubah penilaian tersebut, image dengan kreativitas di lapangan, dengan bentuk lagu-lagu, dengan bentuk kita membuat beberapa banner, flag, giant dan sebagainya. Dan penonton yang masuk di Stadion Manahan kita akan bikin senyaman mungkin dengan melihat gerakan maupun tarian-tarian supporter yang mana dengan diiringi nyanyian juga didengar, dipandang itu enak. Nah, kalau kejadian mungkin sedikit ada keributan, bentrok, itu suatu yang perlu kita cermati, kita pelajari. Kemungkinan kalau di Solo itu saya melihat jarang, belum. Itu tahun 2000 ya, tahun 2000 kan. Kalau ke atasnya jarang ada kejadian. Ya semakin lama, karena semakin dewasa ini juga supporter semakin ini kondusif. Pak Sopati ingin menjadi supporter yang terbaik. Kita buktikan bahwa kita sebagai supporter ini juga punya budaya ewo pekewo. Kita pengen Pak Sopati menjadi sebuah ikon, ikon kota Solo. Mungkin kalau sudah menjadi ikon kita akan malu kalau kita akan melakukan suatu tindakan yang merugikan, merugikan bagi mungkin manajemen, mungkin masyarakat, mungkin Pak Sopati sendiri kan gitu. Saya akan tunjukkan bahwa Pak Sopati itu betul-betul supporter yang santun, yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Di bawah Mas Gondrong ini akan ada revolusi mental juga untuk pasukan supporter ya. Hebat. Saya nantikan itu. Saya sudah pernah beberapa kali nonton pertandingan olahraga, tapi kalau sepak bola apalagi di Manahan belum pernah. Saya pengen suatu saat ya di kehidupan saya ini bisa nonton sepak bola ya. Siap. Di Solo ini. Boleh ngerokok nggak sih kalau pas nonton? Boleh. Wah itu sulit. Boleh apa ya kalau di lapangan itu? Mungkin ada zona-zona yang Viper, VIP, oh VIP maksudnya. Tarifnya berapa kalau VIP? Tarif itu mulai dari tahun 2000 berubah-ubah. Tahun 2000 hanya 5.000, 2003 itu 7,5. Terus yang pada akhirnya perkembangan 2014 itu sudah 20.000 belakang gawang. Masih. Jadi belakang gawang itu best spot, bukan best spot. Kayak tempat terbaik untuk nonton itu VIP, VVIP. Oh, bukan yang itu tadi belakang gawang. Itu tribun samping. Sama sayap sama tengah. Itu kalau biasanya yang sayap ini 100.000, kanan kiri tengah mungkin kurang lebih 250 VIP. Masih. Jadi kapasitas di Stadion Manahan itu hampir 22 kursi, sehingga kalau di rata-rata yang menonton itu full 20.000, kalau di rata-rata juga dengan nilai karcis 50.000 saja itu sudah 1 miliar. Sekali, oke. Belum merchandise-nya. Ya apa mungkin ada
makanan, minuman seperti itu. Wow, menarik ini. Sebenarnya itu masih sangat terjangkau itu. Kalau yang paling murah itu 20.000 ya? Kalau sekarang mungkin 25.000. Oke, masih bisa. Dan selain itu, bila ada suatu pertandingan ini juga akan mempengaruhi dari APD Kota Solo kan. Karena di situ dengan adanya suatu pertandingan ini ekonomi kerakyatan kan muncul ya. Betul. Para pedagang, saya juga toko oleh-oleh, tukang karcis, tukang parkir, itu kan mereka juga banyak yang bekerja. Jadi ini suatu ada semacam simbiosis mutualisme, ada pertandingan, ada yang bisa dipekerjakan. Oke, sip banget nih. Jadi tadi untuk masa pandemi ini sudah dimobilisasi untuk mendukung, merayakan di rumah. Di rumah saja, ya. Nah ini kedepannya kan mungkin bolehnya masuk pun juga tidak kapasitas 100% ya. Mungkin juga di selang-seling gitu-gitu. Paling tidak sudah ada wacana itu. Karena kemarin alhamdulillah dari pihak manajemen Persis mengadakan vaksinasi di Stadion Manahan. Kemarin teman-teman Pak Supati dari beberapa korwil sudah juga ikut vaksin. Ini untuk kita berjaga-jaga nanti bila suatu saat bahwa PT LIB, PSSI mengadakan suatu pertandingan ini nanti diperbolehkan untuk ditonton, tetapi tidak langsung 100% penonton itu bisa masuk, tetapi dalam hal ini mungkin 20% dulu dari kapasitas stadion. Itu dijarak-jaraki gitu ya. Oke. Tapi bisa nggak ya? Biasanya kan animonya kan kuat sekali, dulu aja meludak-meludak ya. Misalnya kapasitasnya 20.000 aja bisa sampai 25.000 gitu ya di dalam, sampai tumpuk undung gitu, gendong-gendongan. Nggak paham saya, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, semoga itu bisa cepat kembali ya, kita bisa nonton bareng-bareng. Itu kan juga kebersamaannya tuh ngaruh gitu. Kalau nontonnya bareng itu kan kayak getaran energinya gitu, ngumpul di situ. Kalau nonton sendiri sepak bola ini mempersatukan orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal. Saya banyak teman, banyak kolega ini juga karena sepak bola, karena supporter. Jadi saya bangga, saya ini bagian dari supporter. Paling tidak bisa menjalin hubungan untuk bekerja juga. Betul. Tidak berjejaring kan pertemanan ini. Iya, di organisasi. Iya. Saya sebagai pedagang mungkin saya jual beli. Teman-teman supporter bila menatur pergian nggak punya duit, barang-barang bisa dijual ke kita. Kita tampung kan gitu. Ini kelebihan saya jadi supporter. Jadi bukan saya terus menggunakan kesempatan, kita menolong. Kalau ya bukan istilahnya kita ngasih duit, kalau kamu mau jual barang ke aku aja, tak beli buat nonton sepak bola, mungkin tur ke Bekasi, ke Jakarta maupun ke Bandung. Itu sering mereka lakukan. Rakitan saya ya mung badi sithik ra masalah ning ngajek gitu loh. Wong oke kan gitu. Itu keuntungannya berjejaring, punya masa yang banyak itu kan, jadi bisa saling di situ, saling membantu. Tapi terkadang juga kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini karena saya ingin bahwa saya ini dekat dengan teman-teman Pak Supati, khususnya di kalangan bawah. Saya seneng ke korwil-korwil di saat ada pertandingan sepak bola. Saya sering mendatangi, biarpun itu jauh, Kaliyoso, Wonogiri, Sragen. Saya seneng. Saya kumpul dengan teman-teman langsung itu seneng. Makanya kita berharap dengan suatu pertemuan-pertemuan ini bisa menghasilkan ataupun pertemuan yang betul-betul bermanfaat bagi perkembangan persepak bolaan yang ada di
Kota Solo maupun di Indonesia. Ini harapan-harapannya dari Presiden Pasopati ini untuk Persisnya dulu. Harapan saya selaku Presiden Pasopati. Yang tinggi nggak apa-apa. Ini kan sekarang kepemimpinannya baru tinggi kayak presiden gitu ekspektasinya. Ya lolos Liga 1. Oke. Setelah lolos Liga 1 karena owner sendiri Mas Kaisang, Mas Kelvin dan Bapak Erick Thohir ini sudah mencanangkan bahwa Persis ini Liga 1 harga mati. Setelah nantinya lolos ke Liga 1, jangan hanya lolos Liga 1 tapi juara lah. Okay. Nanggung. Yeah. Nanggung kan. Juara, setelah itu tinggal memilih beberapa pemain-pemain asing yang betul-betul mumpuni untuk mengarungi Liga 1 untuk tahun 2022. Oh, ada pemain naturalisasinya juga ada. Asing yang di kemarin ada ini persis ada 3 Fabiano Beltrame, terus Beto Gonçalves sama pemain Korea Jung Jung Ho atau siapa itu. Nah, itu ini naturalisasi. Oke. Jadi kewarganegaraan mereka? Iya, Indonesia. Indonesia nih. Oh, oke. Dan itu mereka juga akan boleh ke timnas? Boleh. Oh iya. Boleh. Boleh. Kalau di Persis ini saat ini apa ada tim yang juga masuk di timnas? Ada yang junior ada 5 orang kemarin yang dikirim ke timnas. Timnas junior itu tadi iya. bilangnya. Jadi U berapa? U22. Oh, oke. 19 sampai 22. Oh, oke. Lah bukannya di Solo akan ada itu pertandingan U19 ya? Oh, Piala Dunia ya? Iya. Ya. Piala Dunia bahkan. Jadi Piala Dunia ini sebenarnya terselenggara bulan Juni kemarin. Oke. Tapi karena adanya COVID ditunda sampai tahun 2023. Oke. Masih ada untuk persiapan lagi. Itu jadi U22 itu ya? 22, jadinya U22. Yang kemarin sudah disiapin usianya udah lebih. Oh iya, Ding. Nomor kedua tiga. Jadi pemain senior, iya. Berarti ini harus latihan cari dengan pemain lagi, cari pemain lagi terus latihan menguatkan kimi lagi. Oke. Oh, jadi gitu ya. Saya jadi lebih paham dunia persepak bolaan. Kalau di klubnya Persis sendiri ada itu tadi nggak golongan umur untuk yang seniornya. Jadi saat ini Persis ini merekrut banyak sekali pemain. Kemarin sampai hampir 40-an ya. Saya yakin pemikiran teman-teman yang di manajemen itu karena pembentukan tim ini ada yang usia 16, 18, 20 dan yang senior. Saya yakin mereka punya tujuan untuk berjenjang dengan usia pemain untuk persiapan junior, persiapan senior. Jadi memang nantinya bila mana Persis ini lolos, kita harapkan tetap lolos Liga 1, nanti harus punya tim junior. Untuk seperti apa? Ini persyaratan. Oh, oke. Jadi kalau untuk masuk Liga 1 itu nanti ada divisinya lagi? Liga 1 senior atau junior atau campur? Persis naik Liga 1 harus ada semacam pembinaan. Pembinaan usia junior, usia 20, usia 18. Iya. Mungkin 16 suratin gitu. Iya. Nah, ini apakah masih ada naturalisasi lagi atau fokus mengembangkan apa ya? Ya, kita berharap generasi muda Indonesia gitu. Ya, kita berharap memang sekelas Persis besok ada semacam akademi pro ya. Akademi pro yang diambil dari beberapa anak-anak muda yang ada di Kota Solo yang ikut mungkin tim-tim yang ada di Kota Solo, mungkin kayak
ada Adidas, ada TNH, ini dan lain sebagainya. Ini adalah klub salah satu klub anggota dari Persis Solo. Anggota Persis Solo itu ada 26 klub. Oke. Jadi 26 klub ini harusnya mempunyai pembinaan usia dini, bukan hanya nampang nama saja gitu. Di sini ada Persis Solo ada 26 klub. 26 klub ini betul-betul bisa menyiapkan sosok-sosok anak muda yang nantinya bisa dijaring, bisa diambil untuk regenerasi pemain junior Persisnya, senior Persisnya. Jadi kita nggak usah berpikir ataupun mencari pemain-pemain yang dari luar. Kalau memang di Solo ini ada bibit ataupun ada pemain-pemain yang bertalenta, kenapa tidak diambil kan? Kalau dari sisi supporter sendiri, beda nggak sih mendukung kayak orang yang memang dari asalnya situ atau dengan yang dari luar provinsi gitu ya? Mungkin Solo Raya masih oke, tapi bahkan luar provinsi, ya, luar pulau. Sebenarnya harapan kita mengambil pemain-pemain yang orang Solo ya. Tetapi ini sepak bola sekarang ini adalah sepak bola profesional, sepak bola industri, yang mana sepak bola sekarang ini sepak bola yang memerlukan prestasi. Kalau memang orang Solo ini ada yang berprestasi, bisa membawa nama kota Solo, ya kalau bisa direkrut, dikontrak, ya kita kontrak. Tapi dalam hal ini kalau memang keterbatasan pemain, kita tidak salahkan manajemen itu mengambil pemain-pemain yang betul-betul punya talenta, punya sudah berpengalaman, pemain yang berpengalaman dari segi teknik maupun yang lainnya, untuk merekrut dari luar nggak masalah. Tetapi yang kita utamakan kalau bisa orang Solo dulu lah, yang punya nama. Mungkin kayak dulu ada Indrianto Nugroho, ada Tommy Haryanto Prasetyo. Itu dulu adalah binaan-binaan pemain Solo yang dulu melalang buana di klub-klub lain. Nah, kita harapkan seperti itu. Mungkin ada pemain yang sekarang ini main di klub Semarang, di Barito Putra, itu banyak orang Solo. Kita bisa rekrut pemain-pemain itu untuk kembali ke kota Solo. Oke, itu salah satu harapannya dari supporternya. Tolong manajemen didengarkan ya, untuk local talentsnya ini tarik pulang. Seperti di jajaran kepemerintahan kan juga gitu ya, sudah banyak yang ditarik pulang. Itu kalau bisa untuk keolahragaannya juga. Bahkan kalau ada dulu siapa ya namanya ya, Bahdim, Irwan Bahdim, itu kan juga keturunan ya kayak campuran Indonesia gitu kan. Juga bagus nggak kalau dari pandangannya Mas Gondrong itu, yang saya tahu tuh, si Irwan Bahdim ini cukup. Irwan Bahdim sekarang main di PSS Sleman. Iya, di situ dia kan lama main di mana ya kemarin ya, sebetulnya Bali United ya, Bali United. Terus dia trainingnya kan di luar negeri ya dia, waktu kecil. Akhirnya dia ke Indonesia naturalisasi. Akhirnya dia tahun berapa ya, 2016 dia sudah masuk timnas. Cukup bagus ya, jadi kita menginginkan yang gitu. Nah, kalau bisa itu coach-coachnya yang bermutu ini tadi juga didatangkan untuk mencetak bibit-bibit unggul ini kan, coachnya juga dinaikkan. Oke, ini sekali lagi untuk Pak Sopati bisa disampaikan angan-angannya mungkin untuk manajemen atau untuk masyarakat, pesan-pesannya untuk yang teman-teman Pak Sopati di rumah, nyebutnya apa kalau teman-teman Pak Sopati? Jadi untuk pertandingan kedua besok itu tanggal berapa? Tanggal 5 ya. 5 Oktober. Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa 5 Oktober bisa ditonton di tayangan. Ya, Persis Solo akan melawan Persija Jepara. Jadi harapan saya selaku Presiden Pak Sopati menghimbau untuk di seluruh Korwil untuk tidak
datang ke Stadion Manahan, tetap nonton di rumah beserta keluarga, jangan nobar, sekali lagi juga jangan konvoy. Saya yakin setiap pertandingan Persis pasti menang. Alhamdulillah kemarin hujan ya, jadi nggak ada orang yang berseliweran. Ya, kita berharap besok biarpun tidak hujan, saya berharap jangan konvoy lah. Oke. Oh, sebenarnya kayak gitu bisa di penalti nggak? Misalnya kita takutnya seperti itu. Oh, ada ya. Takutnya seperti itu. Nanti ada aturan baru dari PT LIB. Seandainya supporter ada yang berulah, mungkin pengurangan nilai ataupun tidak main di Solo itu bisa terjadi, kan gitu. Kalau dulu di luar saya dengar bisa begitu. Iya. Kalau dulu kalau ada yang melakukan pelanggaran kan di saat ada penonton kan pertandingan selanjutnya tanpa penonton kan, sanksinya kan seperti ini. Ini sudah tidak ada penonton, jadi janganlah kita sebaliknya, kita jangan betul-betul melakukan pelanggaran yang merugikan Persis sendiri, karena dengan kapasitas pemain Persis sekarang ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang terpenting Pak Sowati berdoa yang terbaik untuk tim kebanggaan Kota Solo, yaitu Persis Solo 1923. Betul. Jadi bisa diekspresikan kecintaannya ini dengan dukungan positif ya. Berdoa. Di rumah itu merupakan dukungan, sudah merupakan dukungan. Tidak keluar rumah itu merupakan dukungan yang besar sekali. Betul. Itu nanti daripada kalau kumpul ngeyel malah dadi molo itu ya, dadi molo bisa kemana-mana. Jadi memang supporter yang sopan, ramah santun ini tadi akan menjadi panutan. Bisa memang tim supporternya Pak Sopati ini bisa jadi andalan contoh di Indonesia. Jadi Persis Solo ini terkenal dengan sebutan Laskar Sambernyawa. Oh nggih niku. Jadi ada lagunya juga, alap-alap sambernyawa, bawa kami terbang ke angkasa, jadilah kau sang legenda Persis Surakarta. Jadi karena saya dirijen, saya juga harus hafal lagu-lagunya. Oh iya no. Nah nek ngendangi piye pas ketukane. Wis. Hebat. Oke, itu nanti saya kalau boleh pesan juga kebersihan ya. Kalau yang pada bisa nonton lagi itu nanti sampah-sampahnya. Iya, jadi ini sering kita lakukan pada saat pertandingan dulu, di saat habis pertandingan kita sudah menyiapkan beberapa kantong sampah. Karena supporter itu kalau datang ke Manahan terkadang membawa kertas diguntingin kan gitu. Sahur. Iya, buat sahur. Gitu loh. Jadi saya dulu pernah dimarahin sama pengelola Stadion Manahan karena di saat ini sahurnya ke Central Band, hujan, disapu sulit. Ratusan ribuan kertas sampah ini dijimpitin kan ya beberapa hari ngambilnya. Iya. Ya, jajanannya masing-masing tuh juga. Nah ya. Sopan, ramah, santun, bersih ya itu. Itu juga harapan kami kan organisasi ini benar-benar bisa mengorganisir ya, membentuk karakternya dengan lebih baik untuk anggota-anggotanya. Itu kepemudaan ataupun kesenioran, kesepuhan ya. Itu semoga bisa menjadikan generasi penerus Indonesia yang pengennya mandiri. Yeah. Dari Mas Gondrong sih pengennya gimana? Jadi Pak Sopati itu pengen jadi supporter yang kreatif, inovatif dan mandiri. Kreatif, inovatif dan mandiri untuk Indonesia yang maju. Oke, matur nuwun sangat Mas Gondrong. Ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan? Sampun. Oke, kita ketemu lagi di Ngeletik dan Ngulik selanjutnya. Matur nuwun. Salam Pak Sopati. Salam Pak Sopati. Yes.